pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar anak-anakku? Kita jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik. Memang asik. Pembelajaran tematik kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Pada pembelajaran pertama ini termuat 3 muatan, yaitu apa aja? Ayo. Ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Bisa dilihat di samping ibu ya. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran bisa dilihat lagi di samping ibu. Kita mulai pembelajarannya, tetap semangat anak-anak. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo anak-anak, kita mengamati. Coba amati gambar yang di samping ibu. Burung apakah? Ayo. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Lalu, warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Bahkan cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Kalian bisa lihat, ini adalah gambar burung cendrawasih mati kawat. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, coba jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang jadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Yang keempat, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan ya. Lalu, yang kelima, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Yang terakhir, yang keenam, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga?
Nah, kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian. Oke. Indonesia, negara tercinta kita, memiliki banyak sekali ribuan jenis hewan di darat dan di air. Hewan-hewan tersebut menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjaga keberadaan hewan agar tidak punah. Contoh hewan langka di Indonesia yaitu seperti badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, komodo, dan masih banyak sekali. Selain cendrawasih, masih banyak sekali hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu kan? Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Oke? Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 hari sampai dengan 10 hari, dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Di samping ibu ada kupu-kupu sayap burung peri, ditemukan di Papua. Kemudian kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Dan yang terakhir yaitu ada kupu-kupu trogan, ditemukan di Kalimantan. Dan tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, pemburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Nah, setelah kalian membaca wawasan tentang kupu-kupu tadi, coba jawab pertanyaan ini ya anak-anak. Soal yang pertama yaitu, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Soal yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Dan yang terakhir, soal yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan ya. Kalian bisa isi jawabannya di buku tugasnya masing-masing, oke? Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Untuk mengingat kembali pengetahuan tentang poster yaitu suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Di samping ibu ini ada contoh poster ya anak-anak. Ini contohnya. Nah, kalian bisa mengerjakannya sekarang. Nah, tugas kalian nanti sebagai berikut ya. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buatlah posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang yang pertama itu nama hewan dan ciri-ciri khasnya. Lalu habitat hewan, terus manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya, kemudian keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka,
Lalu ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Lalu yang terakhir, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang pada kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar-gambar, ilustrasi, atau foto hewan pilihanmu. Lalu kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu. Dan kemudian dipajang di sekitar sekolah, sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Akhirnya sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Demikian ya anak-anak video pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa.